Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adam Zahari Aurora dengan NIM 073002300001. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan resume Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara atau yang biasa dikenal dengan UU Minerba. Jadi presentasi ini merupakan bagian dari tugas mata kuliah Undang-Undang dan Kebijakan Pertambangan di bawah bimbingan Bapak Dr. Edi Jamal Tuheteru. Jadi dalam pembahasan ini saya akan menjelaskan secara ringkas mengenai latar belakang lahirnya UU ini, asas dan prinsip yang mendasari, serta kewenangan pemerintah hingga tanggung jawab lingkungan dalam kegiatan pertambangan. Kita masuk ke latar belakang. Jadi UU nomor 4 tahun 2009 ini lahir untuk menggantikan UU nomor 11 tahun 1967 yang sudah tidak relevan dengan kondisi industri tambang modern. Undang-undang ini menjadi dasar hukum baru bagi pengelolaan sumber daya alam secara lebih transparan, adil, dan berkelanjutan. Tujuan utama UU Minerba ini adalah yang pertama, mengatur tata kelola pertambangan yang efisien dan transparan, menjamin kegiatan tambang memberi manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat, menjaga kelestarian lingkungan dan mencegah kerusakan alam, serta memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pelaku usaha. Jadi, UU nomor 4 tahun 2009 ini lahir untuk menciptakan sistem pertambangan yang lebih transparan, efisien, dan juga berkeadilan. Pemerintah ingin memastikan bahwa hasil tambang tidak hanya menjadi sumber pendapatan negara, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat sekitar tambang dan menjaga kelestarian lingkungan untuk jangka panjang. Selanjutnya, asas dan prinsip dasar. Jadi UU Minerba ini memiliki sejumlah asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Asas ini menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Asas-asas utama ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, manfaat dan keadilan, yaitu hasil tambang digunakan untuk kemakmuran rakyat. Lalu keseimbangan, yaitu antara keuntungan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Lalu keberlanjutan, yaitu menjamin sumber daya tetap ada bagi generasi mendatang. Lalu selanjutnya transparansi dan akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Jadi asas manfaat dan keadilan ini memastikan bahwa hasil tambang itu digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan hanya perusahaan besar. Asas keseimbangan dan keberlanjutan mengingatkan bahwa kegiatan tambang ini tidak boleh merusak alam dan harus memperhatikan generasi mendatang. Sementara transparansi dan akuntabilitas menjamin keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap tahapan pertambangan. Semua asas ini menjadikan kegiatan pertambangan lebih manusiawi, beretika, dan terarah. Selanjutnya, penguasaan negara dan kewenangan pemerintah. Dalam UU ini, ditegaskan bahwa mineral dan batu bara merupakan kekayaan alam yang dikuasai oleh negara dan dikelola oleh pemerintah untuk kemakmuran rakyat. Kewenangan pemerintah yaitu mencakup yang pertama menetapkan wilayah pertambangan seperti WP, WIUP, WUPK, dan WPR. Lalu memberikan izin usaha pertambangan atau IUP dan IUPK kepada pihak yang memenuhi syarat. Lalu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan. Lalu mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah agar berjalan seimbang. Jadi kewenangan pemerintah ini mencakup penetapan wilayah pertambangan, pemberian izin usaha, serta pengawasan kegiatan tambang. Pemerintah pusat dan daerah berbagi peran agar pelaksanaan di lapangan tidak tumpang tindih. Dengan sistem ini, UU Minerba memastikan pengelolaan tambang tidak hanya berorientasi ekonomi, tetapi juga menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian alam. Next, kita masuk ke tahap kegiatan pertambangan. Jadi, kegiatan pertambangan menurut UU nomor 4 tahun 2009 dilakukan secara bertahap agar berjalan sistematis dan bertanggung jawab. Tahapan kegiatannya antara lain yang pertama, ada penyelidikan umum, yaitu mencari data awal potensi tambang. Lalu yang kedua, eksplorasi, yaitu meneliti lokasi dan kandungan mineral. Lalu yang ketiga ada studi kelayakan, yaitu menilai kelayakan ekonomis dan juga teknis.
Lalu yang keempat, ada konstruksi, yaitu pembangunan fasilitas tambang. Yang kelima, penambangan, yaitu proses pengambilan bahan galian. Lalu yang keenam, ada pengolahan dan pemurnian, meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Lalu pengangkutan dan penjualan, yaitu distribusi hasil tambang dan pasca tambang, yaitu reklamasi dan pemulihan lingkungan. Jadi setiap tahap ini mulai dari penyelidikan umum hingga pasca tambang memiliki fungsi yang berbeda dan wajib mengikuti prinsip Good Mining Practice (GMP). Yang paling penting adalah tahapan pengolahan dan pemurnian. Kenapa? Karena undang-undang ini menekankan bahwa kegiatan tersebut harus dilakukan dalam negeri. Tujuannya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, dan memperkuat kemandirian industri nasional. Next, hak dan kewajiban pemegang izin. UU Minerba ini mengatur dengan jelas hak dan kewajiban bagi pemegang izin pertambangan agar kegiatan mereka tertib dan berkontribusi bagi negara. Berikut adalah haknya. Yang pertama, melakukan kegiatan pertambangan sesuai izin. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum dan fasilitas pemerintah. Lalu untuk kewajibannya, yang pertama ada menjaga lingkungan dan keselamatan kerja, lalu melaksanakan reklamasi dan pasca tambang, lalu membayar pajak, retribusi, dan juga royalti, lalu menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR, lalu melaporkan kegiatan secara berkala kepada pemerintah. Jadi mereka ini wajib melakukan reklamasi dan pasca tambang untuk memulihkan kondisi alam ya setelah kegiatan selesai. Selain itu, mereka juga diwajibkan menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR seperti pembangunan fasilitas umum, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan ekonomi lokal. Jadi UU Minerba ini memastikan agar pelaku usaha tidak mengejar keuntungan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi daerah tambang. Selanjutnya masuk ke perlindungan lingkungan dan sanksi. Jadi, setiap kegiatan pertambangan wajib memperhatikan keseimbangan lingkungan. Sebelum beroperasi, perusahaan harus melakukan AMDAL dan memiliki rencana pengelolaan lingkungan yang jelas. Beberapa perlindungan lingkungannya itu antara lain, yang pertama mencegah kerusakan dan pencemaran lingkungan, yang kedua memberdayakan masyarakat sekitar tambang, lalu memulihkan area bekas tambang melalui reklamasi. Lalu untuk sanksi bagi pelanggarnya itu yang pertama ada administratif, yaitu peringatan, pembekuan atau pencabutan izin. Lalu ada pidana, yaitu denda dan penjara bagi penambang ilegal atau perusak lingkungan. Jadi jika terjadi pelanggaran, sanksinya itu cukup berat, bisa mulai dari pencabutan izin, denda hingga hukuman pidana. Ini menandakan bahwa negara kita tidak main-main dalam menjaga keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Selain itu, masyarakat juga didorong untuk berperan dalam pengawasan agar kegiatan tambang tetap berjalan sesuai prinsip keberlanjutan. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi UU nomor 4 tahun 2009 ini menjadi pondasi penting dalam pengelolaan sumber daya tambang di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan pertambangan harus memberikan manfaat ekonomi tanpa mengorbankan lingkungan. Melalui penerapan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sektor pertambangan yang diharapkan mampu menjadi pembangunan nasional yang berkelanjutan. Berikut adalah daftar pustakanya. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.